Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 21 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Diduga mengalami kegagalan fungsi rem, kendaraan rantis milik Yonif 403 WP Yogyakarta mengalami kecelakaan beruntun di ruas Jalan Jambu Temanggung, tepatnya di Desa Bendono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Sebuah kendaraan rantis jenis Anoa milik Yonif 403 WP Yogyakarta mengalami kecelakaan di Desa Bendono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kecelakaan ini diduga akibat disfungsi pada sistem pengereman. Adapun kronologi kejadian berawal dari adanya rangkaian kendaraan rantis jenis Anoa yang berjumlah 3 kendaraan berjalan dari arah Ambarawa menuju Yogyakarta. Saat berada di ruas Jalan Raya Jambu Temanggung, kendaraan rantis di urutan ketiga diduga mengalami disfungsi pada sistem pengereman sehingga menabrak kendaraan rantis di depannya. Karena terdorong kendaraan rantis di belakangnya, rantis yang ada di urutan kedua pun oleng ke arah kiri dan menabrak kendaraan truk towing yang tengah melaju dari arah berlawanan. Dari Kamis tanggal 20 Maret sekitar pukul 17.15 di seputaran rest area Bendono. Jadi sekitar dari arah Ambarawa menuju ke arah Magelang ada 3 rampur Anoa dari Yonif 403 Jakarta yang ada 3 rangkaian, yang belakang sendiri mengalami gagal pengereman. Nah, sewaktu mengalami gagal pengereman untuk mobil yang nomor 3 belakang sendiri nabrak mobil nomor 2 depannya. Kemudian mobil nomor 2 karena hilang kendali oleng ke kanan. Di saat bersamaan ada truk dari arah Magelang menuju ke arah Ambarawa. Kemudian karena terlalu jarak yang terlalu dekat untuk kejadian kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindarkan, terjadi benturan yang mengenai sisi kanan mobil tersebut. Jadi mobil tersebut ada mobil muat kendaraan roda 2 tapi sedang posisi kosong. Ada korban atau gimana? Untuk korban jiwa nihil, hanya material saja dari pihak truk. Sudah dievakuasi untuk anggota, penyidik masih di lokasi mengingat masih NPTKP. Selain itu juga masih koordinasi dengan Denpom di lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bahkan kondisi sopir truk towing pun dikabarkan selamat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. PLN UP3 Kudus menjamin pasokan listrik di Kabupaten Kudus dan 5 kabupaten lainnya di wilayah kerjanya dalam kondisi aman selama Lebaran 2025. Masyarakat dijamin dapat menggunakan listrik tanpa gangguan. Bisa dimatikan mesinnya dulu. Manajer PLN UP3 Kudus Firman Sadikin menjelaskan, dengan kapasitas daya mampu pasok sebesar 1028,20 MW dan beban puncak sebesar 622,80 MW, masih tersedia cadangan daya sebesar 405,40 MW atau 39,4%. Untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil, PLN UP3 Kudus telah menyiagakan 127 personel internal, ditambah 430 personel tambahan dan mitra kerja. PLN juga menyediakan berbagai peralatan pendukung, seperti UPS sebanyak 5 unit, genset sebanyak 10 unit, serta 31 unit mobil dan 32 unit motor untuk mempercepat penanganan gangguan. Baik dari petugas pegawai PLN sendiri maupun vendor-vendor yang terlibat di wilayah PLN UP3 Kudus, dan juga memastikan semua peralatan kerja ini sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi apel ini kami untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran para pemudik dalam melaksanakan liburan Idul Fitri di tahun 1446 Hijrah ini, di mana PLN melakukan siaga kelistrikan dari tanggal 17 Maret tahun 2025 sampai 11 April tahun 2025. Kalau kerawanan yang biasa terjadi atau yang menjadi risiko saat Idul Fitri biasanya apa, Pak? Ya,
Kalau kerawanan yang biasanya kita lihat dari historical dari tahun-tahun sebelumnya ya, potensi penyumbang gangguan terbesar di wilayah PLN UPT Kudus yaitu dari bencana alam diakibatkan oleh tumbang atau robohnya pepohonan yang menimpa jaringan listrik PLN di wilayah UP3 Kudus. Dan semoga kita berharap di tahun ini bencana alam tidak terjadi lagi kayak di tahun kemarin ya Mas. Meski pasokan listrik dalam kondisi aman, PLN mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan listrik selama Lebaran. PLN juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi gangguan agar dapat segera ditangani. PLN UP3 Kudus mencakup wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Polres Temanggung, Jawa Tengah memusnahkan 2.653 knalpot brong dan 2.120 botol minuman keras. Barang bukti hasil operasi sejak awal tahun 2025 ini dimusnahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah memusnahkan 2.653 knalpot brong dan 2.120 botol minuman keras berbagai merek di halaman Mapolres pada Jumat 21 Maret. Barang bukti hasil operasi sejak awal tahun tersebut dimusnahkan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Kasat Lantas Polres Temanggung, AKP Tri Avandi mengatakan, Polres Temanggung hingga kini masih terus menggencarkan operasi yang berkaitan dengan Kamtibmas. Bahkan operasi tersebut juga dilakukan hingga ke desa-desa dan perbatasan antar wilayah. Penindakan ya knalpot tidak standar ini satu yang utama untuk menjaga kenyamanan kenyamanan warga masyarakat Temanggung yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa dan sebentar lagi akan melaksanakan Lebaran tahun 2025 serta banyak juga laporan-laporan dari masyarakat terkait knalpot tidak standar di mana banyak laporan dari pengguna jalan maupun masyarakat di tempat-tempat yang dilaksanakan untuk balap liar. Jadi kami tidak lanjuti dengan melaksanakan penindakan. Polres Temanggung turut mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk tidak mengganti knalpot standar dengan knalpot brong. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Meskipun surat permintaan audiensi telah dicabut, DPRD Rembang tetap melanjutkan audiensi terkait seleksi P3K dengan OPD dan panitia seleksi. Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Rembang, Mugiarto, mengingatkan pentingnya kejujuran dalam proses seleksi ini. Audiensi tersebut mencuatkan sejumlah masalah yang perlu perhatian. Salah satunya dugaan adanya tenaga non-ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun, namun dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi P3K. Audiensi ini juga dinilai penting bagi DPRD karena untuk memastikan bahwa proses seleksi P3K berjalan transparan dan adil, serta menjaga kredibilitas instansi pemerintahan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua pendaftar. Ketua Komisi 1 DPRD Rembang, Mugiarto, menegaskan bahwa rekomendasi kepada para pendaftar yang tidak memenuhi syarat disayangkan dan dinilai tidak etis. Dirinya menegaskan tidak akan mentolerir permainan yang merugikan keadilan. Terus kepala UPT, terus kepala dinas itu tidak dengan mudah memberikan surat rekomendasi itu bahwa dia sudah 2 tahun itu tidak harus benar-benar dia memang di lapangan sudah 2 tahun, jangan dipakai main-main. Tadi juga saya sampaikan ke inspektorat sebenarnya kan sudah memberikan surat edaran sebagai pengawas pansel, dia tidak masuk di keanggotaan panitia seleksi, tapi dia sebagai pengawas untuk berhati-hati betul, dengan bijak membuat surat itu. Intinya jujur apa adanya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, kami di Komisi 1 ya ikut prihatin mengapa sudah ada edaran itu kok juga terjadi seperti itu. Semoga kedepannya ini menjadi pembelajaran kita bersama, tidak terulang lagi. Komisi 1 sampai detik ini siap menerima masukan dan saran dari masyarakat apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan atau mungkin yang nyun sewu lah dalam tanda kutip
ada dinas atau ada apa yang lain yang mungkin merasa dirugikan, bisa lapor ke kami Komisi 1 karena kami di bagian pemerintahan. Nanti leading sektor kami BKD dan Inspektorat akan kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan itu. Dalam audiensi ini, Ketua Komisi 1 DPRD Rembang juga menyoroti ketidakhadirannya Sekda Rembang Fahrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi atau Pansel. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Proses rekrutmen P3K di Kabupaten Rembang Tengah menjadi sorotan tajam. Abdul Muid, salah satu anggota DPRD Rembang, mengingatkan kepada dinas terkait dan kepala sekolah untuk tidak memanipulasi data para pendaftar P3K. Abdul Muid mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya potensi nepotisme dalam proses tersebut, di mana dalam pernyataannya, Muid menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen. Muid meminta kepada para pihak terkait untuk bersikap proaktif dalam mengawasi proses rekrutmen ini. Dirinya akan terus memantau perkembangan dan siap mengambil langkah-langkah tegas jika ditemukan indikasi kecurangan. Abdul Muid mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepala sekolah dan kepala dinas, agar tidak sembarangan dalam memanipulasi data para calon pendaftar P3K. Memang kalau kita lihat proses rekrutmen P3K tahun ini, itu sangat rentan dengan adanya nepotisme. Sehingga kita di Dewan itu dengan adanya aduan masyarakat yang menemukan banyak masalah di lapangan, ini kita akan terus mengawal agar proses rekrutmen P3K ini betul-betul transparan dan juga para pihak-pihak yang berwenang ini menjaga integritas dan kredibilitasnya. Saya kira masih terus dan perlu kita kawal karena dengan potensi adanya nepotisme ini, apalagi dengan adanya RTG tadi ya, jadi ada kesempatan bagi yang belum mengabdi 2 tahun bisa lewat jalur RTG. Nah ini kan sangat mudah bagi baik itu kepala sekolah ataupun siapapun itu untuk memanipulasi data, sehingga para masyarakat ataupun siapapun yang menemukan adanya kecurangan ini sudah kami sangat terbuka dan kami sangat harap untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, untuk dari DPR sendiri menekankan seperti apa nanti untuk kedepannya agar tidak seperti ini lagi, Mas? Ya, dari DPRD tentu mari kita menjaga bersama integritas dalam proses rekrutmen P3K ini. Para OPD, kepala-kepala OPD ataupun kepala sekolah ataupun kepala puskesmas ini tidak sembarangan untuk memanipulasi data daripada para calon pendaftar P3K ini. Apalagi dengan adanya kasus yang awalnya itu dibuatkan surat SPT MJ itu tadi ya, itu sekarang ada dicabut. Ini menjadi pertanyaan, menjadi tanda tanya, ini ada apa kok dicabut, meskipun itu tadi sudah dijelaskan Inspektorat tidak masuk ke ranah hukum karena masih dalam korektif administratif, tetapi dari sisi integritas itu juga menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Kenapa setelah adanya kasus yang mencuat seperti ini, banyak dari kepala puskesmas ataupun kepala sekolah yang tiba-tiba mencabut surat pertanggungjawaban tadi. Dirinya berharap proses ini dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya kecurangan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Dispertanikap Kabupaten Semarang menggelar bazar gerakan pangan murah di Ungaran. Pada kegiatan itu, ratusan warga rela mengantri lama demi mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah.
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Dispertanikab Kabupaten Semarang melaksanakan Gerakan Pangan Murah 2025 yang diselenggarakan di kantor Dispertanikab di Ungaran, di mana tujuan utamanya ialah untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang Lebaran 2025. Berbagai jenis bahan pokok masyarakat yang dijual diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, cabai rawit merah, dan cabai keriting. Disampaikan dalam rangka pengendalian harga. Karena kita tahu sendiri bahwa pada saat-saat tertentu pada harga Lebaran ini cenderung harga mengalami kenaikan, terutama harga kebutuhan pokok. Nah, ini dilaksanakan secara serentak dalam rangka ekonomi dan harga dan stoknya sudah di atas 200.000 ton. Bahkan mungkin ada sayur, ada cabai, sehingga kemungkinan besar gudangnya telur, gudangnya masuk dan harus sewa. Untuk harga memang ya. Ratusan warga beramai-ramai rela mengantri untuk bisa mendapatkan komoditas bahan pokok ini dengan harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. Beras sama telur. Harganya tadi berapa tadi? Telur 21.500 sama berasnya 54. Sama sayur. Alhamdulillah. Biasanya ini kalau di pasar sekitar 60-an. Kalau telur 25. Di pasar sekitar 60-an kalau di Alfamart. Total ada 20 stand yang ikut pada kegiatan Gerakan Pangan Murah, di mana 20 stand ini diisi oleh kelompok tani dan wanita tani, UMKM, dan Bulog. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick.
Selamat pagi, SpongeBob! Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Bupati Pati Sudewo memperbolehkan pelaksanaan takbir keliling pada perayaan malam takbiran dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Ramai diperbincangkan di media sosial mengenai kebijakan Bupati Pati Sudewo terkait diperbolehkannya pelaksanaan takbir keliling pada malam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski begitu, masyarakat diminta memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas wilayah. Untuk penggunaan sound horeg juga diserahkan kepada kesepakatan desa masing-masing dengan ketentuan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Penggunaan musik hanya diperkenankan menggunakan musik bernuansa Islami. Agar berjalan kondusif serta mengantisipasi hal-hal yang mengganggu ketertiban, Sudewo meminta kepada camat, kepala desa, perangkat desa, TNI, dan Polri untuk mengawal pelaksanaan takbir keliling tersebut. Oke-oke saja. Jadi silahkan, ini kan menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Ya silahkan, nggak ada masalah takbir keliling. Tetapi ruang lingkupnya di desanya masing-masing. Jangan nyebrang di desa yang lain. Kemudian menjaga situasi aman, kondusif, jaga ketertiban lah. Tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas. Silahkan, nggak ada masalah. Penggunaan sound, Pak? Penggunaan sound untuk takbir. Pokoknya saya serahkan kreativitasnya kepada warga, ya, untuk bagaimana menyambut kemenangan ini, melakukan takbir keliling, tapi yang terpenting situasinya kondusif, aman. Penggunaan sound horeg, Pak? Pokoknya kreativitas warga, silakan. Itu kesepakatan desa masing-masing. Sudewo menambahkan, terkait jangkauan atau rute takbir keliling hanya diperbolehkan di lingkungan desa masing-masing dan tidak diperbolehkan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Belajar membaca Al-Quran Braille menjadi kegiatan yang semakin semarak di bulan Ramadan. Seperti halnya di Pusat Pelayanan Sosial Disabilitas Netra atau PPSDN Kudus. Para siswa pun antusias mengikuti pembelajaran Al-Quran dengan metode khusus. Suasana bulan suci Ramadan di PPSDN Kudus diisi dengan beragam kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Braille. Para siswa berkebutuhan khusus ini diajarkan membaca huruf-huruf Arab Braille melalui metode talaqi atau membaca dengan bimbingan langsung dari guru. Guru pengajar Al-Quran Braille, Yusi Susanto menjelaskan, pembelajaran diawali dengan sholat tarawih berjamaah,
Dilanjutkan tadarus Al-Quran dengan metode khusus. Bagi sebagian siswa, belajar membaca Al-Quran Braille membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung kemampuan masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Quran ini dalam waktu 1-2 minggu, sehingga mereka mampu bisa memperlancar diri dalam pembacaan Al-Quran Braille itu sendiri. Berapa antusias mereka? Berapa antusias mereka? Anak-anak belajar antusiasnya seperti apa? Dalam suksesnya? Antusiasnya sangat luar biasa, sehingga mereka dalam pendalaman pembelajaran Al-Quran ini sangat antusias, sangat mendalami, bahkan sangat menggembirakan, sangat gembira, sehingga dalam proses pembelajaran cukup ceria, tidak tertekan, sehingga pembelajaran semakin asik dan mencerahkan ya, sehingga tidak ada tekanan-tekanan antara kita sebagai pembimbing dengan penerima manfaat. Kesulitan dia tidak begitu mendalam, tapi kebanyakan kesulitan yang kita alami adalah background dari penerima manfaat masing-masing pribadi ya. Karena apa? Mereka yang punya background latar belakang agama yang kuat, mesti dalam pemberian materi ini sangat cepat. Tetapi jika background dari keluarga yang berasal, tempat mereka asal, kurang dari latar belakang agama, mungkin agak butuh tenaga ekstra. Siswa mengaku senang dapat belajar membaca Al-Quran Braille meskipun dengan metode yang berbeda. Bagi mereka, membaca Al-Quran Braille menjadi bagian dari ibadah di bulan Ramadan, sekaligus cara untuk lebih memahami ajaran Islam. Kalau pada siang hari ini agendanya setelah sholat zuhur, biasanya tuh ada kultum ya, terus siang ini ada baca tulis Arab Braille, dan kalau malamnya juga sholat tarawih dan juga itu tadarus baca tulis Arab Braille juga. Seberapa sulitnya sih untuk baca Quran Braille? Seberapa sulit dan tingkatnya, kalau kita gimana ya, kalau kita terlahir seumpama dari sejak kecil kita dapat kekurangan itu, alhamdulillah sudah terbiasa ya Pak, sudah terbiasa dengan baca tulis huruf Braille dengan lancar gitu. Dengan kegiatan baca ini jangan gimana Pak? Apa ya? Seperti kegiatannya apa nggak di bulan puasa kali ini? Kegiatannya bulan puasa hari ini itu baca tulis Arab Braille, terus harusnya ada gitu juga sih. Salat zuhur. Harapannya di bulan puasa tahun ini apa? Ya, lebih meningkatkan nilai keagamaannya gitu. Harapannya dijadikan hamba yang mukmin, semoga diberikan untuk kelancaran menjalani ibadah puasa. Kepala PPSDN Kudus, Sundarwati, mengatakan bahwa para siswa sangat antusias dalam kegiatan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka bahkan tidak perlu diberi instruksi untuk berkumpul di musola setelah berbuka puasa. Sampai terakhirnya itu ada ngaji juga, jadi semuanya happy di bawah bimbingan Pak Yusi. Mereka sangat-sangat khusyuk ya dalam mengikuti, tidak pernah ada yang absen. Jadi setiap jam habis berbuka puasa, mereka langsung menuju ke musola. Jadi tidak perlu kami harus ngopiai di ini, enggak. Mereka secara otomatis sudah bersama-sama ke musola. Jadi pesantren Ramadan di Sumatera ini memang pada hari biasa lebih ditingkatkan atau bagaimana Bu Muhammad kegiatan keagamaannya? Kalau yang di hari-hari biasa ada yang hadir ke musola, ada yang enggak. Tapi selama selama Ramadan ini hampir tidak ada yang absen, gitu. Jadi karena kebetulan saya tinggal di sini 24 jam,
saya bisa memonitor mereka secara langsung. Itu nanti itu 30 hari atau nanti kalau seperti apa Bu? Kalau full 30 hari sepertinya enggak, karena ada yang luar kota. Jadi mereka kemarin sudah izin pulang tanggal 27. Ya, jadi nanti tanggal 28 ke sini ya tinggal beberapa saja ya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat ibadah dan memperkuat keimanan mereka meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Lebaran, siswa-siswi jurusan kuliner Boga SMK Marsudi Rini Marganingsih Solo membuat pesanan kue kering di sekolah setempat. Ada banyak jenis kue kering yang diproduksi, mulai dari nastar, kue semprit, kastengel, hingga kue sus. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp60.000. Jelang Lebaran, siswa-siswi jurusan kuliner Boga dari SMK Marsudi Rini Marganingsih Solo disibukkan dengan aktivitas pembuatan kue kering. Seperti terlihat pada Kamis 20 Maret ini, belasan siswa kelas 11 dan kelas 12 tengah sibuk memproduksi aneka kue kering mulai dari nastar, kastengel, semprit, dan kue sus untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Mereka menerima pesanan dari berbagai pihak untuk keperluan hantaran Lebaran dengan sistem pemesanan atau pre-order sebelum bulan Ramadan. Aneka kue kering produksi unit Boga sekolah ini terjual sekitar 500 toples yang dipasarkan dengan sistem pembagian keuntungan. Yaitu yang pertama tentu saja anak-anak harus siap di dalam bidangnya ya, di bidang kuliner, kemudian juga mempraktekkan tentang KWU, kewirausahaan, karena di mata pelajaran anak-anak itu ada tentang kewirausahaan, juga untuk memanage anak-anak untuk bisa untuk etos kerjanya itu betul-betul mantap nanti setelah selesai dari SMK ini. Sela Andriani, salah seorang siswa jurusan kuliner Boga, mengaku senang bisa turut berpartisipasi dalam pembuatan kue kering untuk pesanan Lebaran ini. Ia menyebut kegiatan ini untuk belajar banyak hal soal kewirausahaan. Saat ini kita sedang produksi kue kering yang itu adalah kastengel, kue semprit, dan nastar, dan kue sus. Dan dari mulainya itu dari awal bulan sebelum puasa dan sampai hari ini itu sekitar 50-an pack. Untuk pembelajarannya kita juga bisa bikin kue kering di rumah sendiri, terus juga belajar kewirausahaan, dan untuk penjualannya. Produksi kue kering untuk kebutuhan Lebaran ini dijual mulai harga termurah, yakni toples ukuran kecil seharga Rp35.000 dan hingga Rp37.000. Sementara untuk ukuran satu toples besar mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp60.000. Menariknya, pesanan pun datang dari kota Solo dan sekitarnya hingga Jakarta. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.